Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, selalu bersemangat, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai hari lepas hari sampai pada saat ini. Memulai hari baru ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 4 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, artificial intelligence diprediksikan akan dapat menggantikan manusia dalam berbagai posisi pekerjaan. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar orang karena ancaman PHK yang bisa dialami. Kabar semacam ini tentu memang bisa menimbulkan ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan potensi masalah finansial. Tapi bagaimanapun juga, kita perlu untuk menenangkan diri dan tidak terbawa arus khawatir yang melanda banyak orang, supaya kita tidak terjerumus dalam kecemasan dan ketakutan yang tidak membangun, yang justru membuat kita semakin terpuruk dalam kekalutan. Sebagai orang percaya, kita hendaknya pakai iman kita, jadi berani dalam menghadapi keadaan apapun, karena kita mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan takut dengan situasi apapun juga. Dalam 2 Samuel 4 ayat 1 ini tertulis, ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul yang dimaksudkan dalam 2 Samuel 4 ayat 1 ini tidak lain adalah Isi-Boset, yang dikenal juga dengan nama Esi-Baal. Isi-Boset adalah anak dari Raja Saul yang masih hidup setelah kematian Saul dan 3 saudara laki-lakinya. Setelah kematian Raja Saul, kerajaan Israel terbagi 2. Ada yang mengikuti Isi-Boset dan ada yang mengikuti Daud. Dan di sini saudara kita perhatikan sikap Isi-Boset. Ketika panglima tentaranya telah mati, Isi-Boset menjadi kehilangan keberanian. Sikap dari Isi-Boset mengikuti teladan ayahnya, yang juga seringkali takut dan senang mengandalkan manusia. Abner dalam hal ini dipandang Isi-Boset sebagai kekuatan dan andalan utamanya yang melindungi dirinya. Itu sebabnya ketika Abner mati, maka Isi-Boset merasa kehilangan pegangan, kehilangan tempat untuk berlindung. Isi-Boset terbiasa mengandalkan manusia dan juga mengandalkan Baal. Baal adalah dewa-dewa asing yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Kalau kita perhatikan nama Isi-Boset di kitab 1 Tawarik 8 ayat 33, di situ dituliskan namanya adalah Esi-Baal. Mengapa demikian? Karena dia adalah penyembah Baal. Tapi nama ini diganti menjadi Isi-Boset, yang berarti orang yang memalukan. Memalukan karena dia hanya mengandalkan manusia, mengandalkan Baal, dan tidak mengandalkan Tuhan. Sebenarnya saudara, rasa takut itu manusiawi. Kita pun bisa mengalami perasaan takut. Tapi dalam keadaan takut, kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kita memilih untuk mengandalkan Tuhan. Dan inilah bedanya dengan orang yang
takut tapi tidak percaya, di mana ketakutan membuat mereka terus-menerus dalam ketakutan karena tidak mengandalkan Tuhan. Tapi berbeda dengan itu, kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan bisa saja dalam satu momen mengalami ketakutan, tapi kita tidak dikuasai ketakutan. Tuhan akan memberikan kita keberanian dan memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga tertulis, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Ini adalah sikap Daud yang berbeda dengan sikap dari Isi-Boset. Daud juga bisa mengalami ketakutan, kehilangan keberanian untuk sesaat, tapi dalam posisi keadaan itu, ia memilih untuk percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan yang memberikan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari andalkan Tuhan selalu dalam segala perkara di hidup kita. Tuhan tidak biarkan saudara dan saya, tapi Tuhan akan selalu menolong dan menyatakan kuasa mujizat-Nya bagi setiap kita yang senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami diingatkan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, dalam momen-momen di mana kami kehilangan keberanian, kami mengalami ketakutan. Kami sadari Tuhan kami tidak mampu dan tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri ataupun kekuatan orang-orang di sekitar kami. Kami tidak dapat mengandalkan manusia dan tidak dapat mengandalkan kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Kami hanya dapat mengandalkan Engkau saja Tuhan, penolong dan kekuatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau senantiasa mengandalkan-Mu, percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan satu demi satu, dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.